Para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita wibu. Sorry banget nih cek ya, gue baru bisa bikin video sekarang karena ya dikarenakan kemarin kan gue sakit gitu ya. Jadi ya baru bisa bikin video sekarang, dan sebelum itu gue juga mau minta maaf dulu nih, kali aja gitu ya gue bawain cerita kali ini tuh kurang semangat gitu karena ya gue baru sembuh juga, jadi ya belum bisa lah buat ngebawain cerita yang terlalu bersemangat karena ya kondisi fisik gue yang tidak terlalu memungkinkan untuk terlalu bersemangat gitu. Jadi ya maaf dulu nih kalau gue bawainnya kurang semangat. Dan seperti biasa di video kali ini atau di segmen cerita wibu kali ini, gue mau bawain salah satu cerita gue lagi, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Ojisama ni Naru. Dan di video kemarin banyak banget kan yang pada nebak-nebak tentang kematiannya Iris, yang wow, gue nggak nyangka sih gitu ya, lu pada berteori liar kayak gitu. Jadi ya silakanlah kalian tetap berteori liar karena ya di sini bakal di video kali ini bakal banyak clue-clue yang bakal gue keluarin tentang kematiannya Iris dan siapa sih dalang dari kematiannya Iris. Dan buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh atau yang pengen cerita ini cepet lanjut, lo bisa lah traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes kocok. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @roynaldiponco, yang siapa tahu aja lo ada cerita-cerita menarik yang bisa lo share ke gue, yang nanti ya bisa gue masukin ke segmen cerita wibu. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cek ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum memulai video ini, gue mau kasih disclaimer dulu nih ya, karena di video kemarin tuh gue nggak ngasih disclaimer, jadi ada lagi gitu yang nanya. Jadi ya gue kasih disclaimer aja lah di setiap video pembahasan Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Ojisama ni Naru. Gue mau kasih disclaimer kalau ini atau cerita ini adalah cerita original yang gue bikin. Jadi kalau lu nanya anime, manga, atau LN-nya, ya jelas lu kagak bakal nemu, kagak bakal ada, karena ya ini cerita original yang gue bikin. Gue belum bikin LN-nya atau WN-nya, jadi ya nggak bakal ada kalau lu nyari di internet juga. Dan cerita dibuka dengan flashback ketika Jin masih menjadi White. White yang saat itu berusia 20 tahun lagi jalan bersama seorang cewek yang bernama Emily, yang merupakan anak konglomerat yang lagi dimanfaatkan White biar ya White itu bisa masuk ke circle para konglomerat yang saat ini jadi target pembunuhannya White. Saat White dan Emily masuk ke suatu bangunan, White sekilas menyeringai karena ya dia melihat para konglomerat yang hadir di sana. Ya, mereka semua itu lagi mengadakan pesta tertutup, dan karena saat ini White itu lagi memanfaatkan Emily dengan cara berpacaran sama Emily, makanya ya White itu diundang. Lebih tepatnya sih diundang sama bapaknya Emily buat ikut ke pesta tertutup itu. Dan ya bagi White ini adalah panggung yang bagus banget gitu ya buat melakukan aksinya, karena ya pertama, pesta ini adalah pesta tertutup yang gak bakal di-share ke publik. Karena ya kalau sampai di-share ke publik, ya publik bisa tahu gitu lah apa yang dibahas di dalam pesta itu. Kedua, White juga nggak bakal dicurigai karena ya White itu kan punya koneksi ke bapaknya Emily yang merupakan salah satu penyelenggara pesta tertutup itu. Jadi ya bapaknya Emily itu bisa sebegitu percayanya sama White itu ya dikarenakan White telah ngebuat beberapa perusahaan. Ya itu yang dipercayai sama bapaknya Emily. Tapi faktanya mah itu cuma perusahaan bodong doang, tipu-tipunya si White aja. Dan ya setelah itu tanpa ada yang tahu, White ngebunuh beberapa konglomerat yang hadir di pesta itu. Ada yang pakai racun, ada yang ditusuk diam-diam, dan ada yang dicekek sampai mati di dalam toilet. Ya, itu semua pembunuhan yang dilakukan White di pesta tertutup itu. Setelah itu cerita berpindah ke Jin yang udah 8 bulan semenjak dia mendirikan organisasi White Cross. Dan Jin ya juga nggak perlu mempermasalahkan skill dari bawahannya lagi gitu ya, karena ya Jenny aja sekarang itu udah setara dengan assassin rank S. Karen, Fernandes, dan Lisa bisa dikatakan ya setara dengan petualang rank B tingkat atas lah. Terus beberapa anggota White Cross lainnya juga ada yang setara dengan petualang rank B dan petualang rank A. Dan terakhir ya nggak usah ditanya lah siapa lagi kalau bukan Akira yang terkuat di antara mereka, yang bahkan Jin aja ragu gitu bisa ngalahin sosok Akira.
Tapi ya walaupun mereka kuat, Jin juga ngajarin mereka buat membersihkan jejak dan barang bukti di TKP. Karena ya Jin gak mau gitu kalau sampai Mira yang udah jadi pemimpin intelijen kerajaan itu mencurigai mereka. Apalagi kalau sampai mencurigai Jin itu, wah udah gawat banget lah bagi Jin. Saat ini Jin lagi membaca dokumen yang dikasih sama Akira yang berisi laporan tempat perkumpulan sekte. Dari laporan Akira menyebut mereka sebagai sekte penyihir karena sebagian besar yang berada di sana adalah seorang penyihir yang sedang melakukan semacam ritual atau ya sering melakukan suatu ritual. Walaupun ya ada kesatria dan ada beberapa bangsawan juga yang ikut terlibat di sekte itu. Yang ya sebagian besar bisa dibilang bangsawan-bangsawan yang cukup berpengaruh juga sih. Dan gak lama setelah itu Jenny datang ke ruangannya Jin sambil ngasih beberapa dokumen ke Jin. Dan Jin yang ngeliat dokumen itu tersenyum dan bilang kalau dia bakal menemui Claudia, salah satu ilmuwan kerajaan yang sekarang jadi anggota White Cross. Sedikit kilas balik pertemuan pertama Jin sama Claudia, saat itu Claudia yang lagi istirahat dari kerjaannya duduk di taman dan dia disamperin sama Jin yang udah tahu nih siapa itu Claudia. Karena ya sebelumnya Jin itu udah meminta Jenny buat ngambil informasi para ilmuwan kerajaan dan salah satunya adalah Claudia. Abis itu Jin menyapa Claudia dan sedikit basa-basi lah sama Claudia, dan setelah pertemuan pertama mereka, secara rutin Jin terus menemui Claudia pas Claudia lagi istirahat, dan ya pelan-pelan Jin itu ngedoktrin pikirannya Claudia biar Claudia bisa percaya ke Jin. Dan setelah beberapa minggu Claudia mulai terbuka ke Jin dan curhat soal penelitiannya yang gak ada kemajuan ke Jin, dan Jin ngasih solusi dari penelitiannya Claudia. Jin akui Claudia itu pinter banget kalau soal alkimia, bahkan lebih pinter dari Jin. Itu dibuktikan dengan setiap solusi yang dikasih sama Jin itu bisa dikerjakan sama Claudia dalam satu kali percobaan. Tapi sayangnya akses Claudia itu terbatas banget buat mempelajari segala hal tentang alkimia, yang akhirnya hal itu yang dimanfaatkan sama Jin, yang dimana ya Jin ngasih penawaran ke Claudia kalau dia bakal memberikan semua pengetahuannya tentang alkimia, bahkan sampai buku-buku alkimia ke Claudia jika Claudia mau menjadi bagian dari White Cross, yang ya tanpa ragu gitu disetujui sama Claudia karena ya Claudia itu orang yang haus akan pengetahuan gitu, terutama hal-hal yang berkaitan sama alkimia. Setelah itu cerita berpindah ke Jin yang lagi menemui Claudia. Claudia melaporkan ke Jin soal obat yang ditemukan sama Jenny itu adalah semacam obat narkotika, dan Claudia menyebut obat itu dengan nama obat X. Obat X bukan cuma ngasih efek ngefly doang gitu ya, tapi juga ada sihir di dalam obat X yang secara perlahan bakal mengikis kekuatan dari pemakainya. Jadi ya orang yang mengkonsumsi obat X itu secara perlahan-lahan kekuatannya bakal melemah. Nah Jin yang dengar laporannya Claudia langsung mikir kalau obat itu pasti dibikin sama alkemis sekaligus penyihir kelas atas, atau ya mungkin alkemis sama penyihir kelas atas yang bekerja sama. Tapi Jin mikirnya alkemis sama penyihir kelas atas itu adalah satu orang yang sama dibandingkan mereka dua orang yang berbeda. Abis itu Jin menjentikan jarinya, muncul 4 orang di depan Jin. Jin bilang ke mereka buat kasih tahu ke yang lainnya bakal ada pertemuan besok malam, yang mereka balas siap bos, dan ya mereka langsung hilang dari depan Jin. Setelah itu cerita berpindah ke malam hari saat Jin lagi duduk di kasurnya sambil ngebaca semacam dokumen. Dan tiba-tiba ada suara Jenny yang nanya apa yang Jin baca. Dan bukannya jawab, Jin malah nanya balik, kenapa Jenny gak tidur? Yang dijawab sama Jenny kalau dia nggak bisa tidur. Dan disitu terlihat kalau Jenny nggak pakai baju sama sekali, dan badannya cuma ditutupin pakai selimut yang Jenny angkat sampai pundaknya. Begitu juga sama Jin yang telanjang dada, dan ya dia cuma pakai celana panjang doang. Dan ya bisa dipastikan lah apa yang mereka lakukan, lu pada tahu lah ya kan, gak usah gue bilang gitu. Abis itu Jin ngomong lagi ke Jenny mending Jenny tidur karena ya besok bakal jadi hari yang sangat-sangat sibuk. Jin ngomong kayak gitu sambil tetap fokus baca, dan tiba-tiba ekspresinya Jin itu berubah pas dia baca sejarah keluarganya Iris. Dokumen yang lagi dipegang sama Jin adalah biografinya Iris dan sejarah keluarganya Iris yang Jin dapat dari bawahannya yang menyusup ke rumah para bangsawan. Jadi ya selain mereka itu disuruh buat ngebunuh para bangsawan, mereka juga disuruh buat mencari informasi tentang
Iris. Dan setelah 8 bulan, akhirnya Jin bisa ngumpulin semua informasi tentang Iris, mulai dari biografinya sampai sejarah keluarganya Iris. Yang ternyata Iris itu berasal dari keluarga bangsawan yang telah jatuh, dan soal adenya Iris yang pernah diceritain Iris itu ternyata adalah saudara kembarnya Iris. Tapi ya setelah keluarga mereka jatuh, mereka itu dipisahkan. Dan pas lagi fokus baca, tiba-tiba Jenny ngambil dokumen yang lagi dibaca sama Jin sambil nyuruh Jin buat tidur. Karena yang gak bagus gitu kalau begadang mulu, kalau katanya Jenny. Yang ditanggepin sama Jin pakai senyum santai dan ngambil lagi dokumennya dari tangannya Jenny sambil bilang kalau dia bakal tidur sekarang. Setelah itu cerita berpindah ke Jin yang lagi melakukan pertemuan dengan beberapa bawahannya. Di situ ada Jenny, Claudia, Akira, Karen, Fernandez, Lisa, dan beberapa orang lagi yang udah direkrut sama Jin memasuki White Cross. Claudia menjelaskan tentang obat X dan itu menimbulkan reaksi yang beda-beda dari setiap orang yang ada di situ. Abis itu Jin bilang lagi ke semua bawahannya kalau prioritas mereka sekarang adalah menggagalkan segala macam transaksi ilegal obat X. Terserah caranya mau gimana, yang penting gagalin transaksinya. Dan juga cari bukti sebanyak-banyaknya tentang bangsawan yang melakukan transaksi itu. Abis itu Jin ngomong lagi, mereka boleh ngebunuh, tapi jangan berlebihan ngebunuh para bangsawan. Karena Mira juga lagi menyelidiki kasus para bangsawan, dan kalau sampai banyak bangsawan yang mati, pasti bakal menimbulkan kecurigaan di mata Mira. Dan terakhir Jin bilang buat ngasih semua buktinya ke dia, karena tujuan Jin bukanlah pengedar ataupun konsumen, tapi orang yang membuat obat X. Setelah itu cerita berpindah ke Karen dan Fernandez yang lagi gelut sama beberapa pedagang ilegal yang mengedarkan obat narkotika X di kerajaan. Pertarungan yang diperlihatkan Karen itu terkesan indah, menawan, yang ya kayak orang lagi menari gitulah, tanpa ada satupun potongan tubuh. Jadi ya pertarungannya Karen tuh clean banget, bersih banget. Dan itu berbanding terbalik sama Fernandez yang terkesan sadis dan kejam, walaupun ya gerakan mereka itu 11-12. Tapi Fernandez memutilasi para korbannya yang hasil mutilasinya itu berceceran di mana-mana. Dan setelah mereka selesai sama pertarungan mereka, Karen bilang apakah Fernandez nggak bisa lebih rapih lagi gitu. Yang ditanggepin sama Fernandez kalau dia suka sama mahakaryanya yang memutilasi orang-orang brengsek macam itu. Di lain sisi Lisa juga lagi melakukan hal yang sama, tapi kesan pertarungan yang dikasih Lisa itu keren dan mengagumkan banget karena Lisa menggunakan seni akrobatik atau ya seni akrobat dalam pertarungannya. Bahkan para korban aja itu sampai terkagum-kagum sama akrobat yang Lisa tunjukin sebelum mereka mati, yang dimana ya mereka mati itu tanpa melakukan perlawanan karena ya saking kagumnya gitu sama seni akrobatik yang dikasih lihat Lisa. Di lain tempat Akira ngesolo lawan 6 orang dan ya mereka semua itu kebantai sama Akira dalam waktu yang sangat singkat. Dan beberapa anggota White Cross lain itu juga lagi melakukan hal yang sama. Tapi ya kayak yang dibilang Jin lah, kalau mereka cuma ngebunuh beberapa bangsawan doang buat menghindari kecurigaannya Mira. Kecuali ya para pedagang atau pengedar obat X itu yang ya pada mereka bantai lah. Dan setelah itu cerita berpindah ke Jin yang lagi kumpul keluarga sambil ngobrol-ngobrol santai. Mira di situ cerita tentang obat narkotika yang sama kayak yang Jin temuin, maksudnya obat X, dan ya Mira juga cerita gitu dia udah tahu siapa aja yang melakukan transaksi obat X. Dan Jin yang dengerin mah pura-pura bego aja gitu ya, padahal ya semua informasi yang Mira tahu itu semuanya berasal dari Jin. Jadi ya Mira itu bisa tahu dari salah satu bawahannya Mira, dan bawahannya Mira itu bisa tahu karena dia ngebeli informasi dari White Cross. Abis Mira cerita, lanjut Ferdi sama Arthur yang cerita ya kalau mereka itu capek banget lah nge-tracking kasus korupsi karena ya terlalu banyak bangsawan yang melakukan korupsi, mau yang jumlahnya dikit ataupun yang jumlahnya banyak. Bahkan sampai salah satu bangsawan yang mempunyai perusahaan media koran juga ikut melakukan korupsi. Itu yang bikin Ferdi sama Arthur puyeng banget karena ya bangsawan sekelas itu aja sampai melakukan korupsi gitu. Dan setelah 1 minggu semenjak Jin menyuruh bawahannya buat menyabotase transaksi ilegal obat X, terjadi sebuah kehebohan publik karena ya banyak banget gitu bangsawan yang ketangkep setelah terbukti melakukan transaksi ilegal obat X. Ya semua itu sih berkat Jin yang berhasil ngumpulin
semua bukti yang dijual sama bawahannya Jin ke bawahannya Mira atas perintahnya Jin. Tapi yang gak semuanya Jin beberin, ada beberapa bangsawan yang menurut Jin itu masih bisa berguna, yang bakal dimanfaatin sama Jin demi kepentingan kerajaan. Makanya ya Jin gak ngasih bukti itu ke Mira. Ya selama mereka nggak bikin onar lagi ya Jin gak bakal lah ngebunuh mereka. Itu yang Jin janjiin ke mereka. Sedangkan Jin sendiri ya sekarang dia lagi melakukan pertemuan dengan Nicholas. Jin tersenyum sambil bilang makasih, yang dibalas senyum balik sama Nicholas dan bilang, apa Jin udah tahu? Yang dijawab sama Jin, yes. Pemimpin sekte penyihir adalah orang yang sama dengan orang yang menciptakan obat X, kayak yang udah Jin duga sejak awal. Setelah itu cerita berpindah lagi ke malam hari dengan bulan purnama yang ada di puncaknya. Jin membuka suatu pintu yang ada di ruang bawah tanah yang bisa dibilang itu adalah markas dari White Cross, dan di dalam terlihat 8 orang yang menunggu kedatangannya Jin. Jin yang jalan santai sambil diikutin Jenny di belakangnya nanya ke mereka apa yang lainnya udah pada siap, yang dijawab sama salah satu dari 8 orang itu kalau yang lain udah pada jalan duluan dan tinggal sisa mereka aja para eksekutif White Cross. Pertama Karen, kedua Fernandez, ketiga Lisa, keempat Mai, kelima Onyx, keenam Rena, ketujuh Hasan, dan kedelapan eksekutif dari para eksekutif yaitu Akira. Mereka adalah 8 eksekutif di White Cross dengan Jenny sebagai wakil ketua dan Jin sebagai ketuanya. Abis itu Jin make topengnya sambil bilang, "It's show time." Sedangkan di lain tempat terlihat seorang penyihir yang sedang memimpin penyihir lain buat melakukan ritual. Dan kalau dilihat lebih dekat lagi, maka penyihir yang memimpin penyihir lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah Iris Alexandra. Oke lah, cukup sampai di sini buat volume kali ini. Gimana menurut lu, Cuk? Bagus nggak? Plot twistnya tuh ketebak banget sih kayaknya ya maaf banget ya, gue nggak pinter-pinter banget gitu bikin plot twist, Cuk. Dan tadinya gue mau bikin di volume ini tuh klimaksnya gitu ya, tapi ya jadinya bakal panjang banget, Cuk, sumpah dah. Jadi ya gue putusin klimaksnya bakal ada di volume depan, yang ya kemungkinannya itu volumenya bakal melebihi dari apa yang udah gue targetin. Ya bisa sampai 12 lebih sih kalau kayak gini mah, maksud gue kalau ada penambahan volume terus gitu ya. Dan ya silakan lu tebak-tebak aja lah kok bisa gitu Iris sendiri yang jadi dalangnya. Dan kalau lo mau cerita ini cepat lanjut, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes, kocok. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.